Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa kelas ekonomi syariah kelas A ya, yang sangat saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita dapat bersua meskipun dalam bentuk daring ya, Eh, karena hari ini saya ada acara yang mendadak yaitu PPAK Program Pasca Sarjana. Jadi saya tidak bisa mendampingi teman-teman mahasiswa di kelas ya, meskipun sesungguhnya ini adalah pertemuan pertama, kita bisa berkenalan ya, kita bisa eh, saling apa ya berinteraksi ya untuk kemudian kita seharusnya melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk perkuliahan kita dalam satu semester ke depan. Tapi karena satu hal ini, ya, sehingga saya tidak bisa mendampingi teman-teman mahasiswa berada di kelas ya, dan insya Allah minggu depan lah ya kita akan eh, coba untuk berkenalan. Maka kemudian untuk mengisi waktu pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan pengenalan singkat ya terkait dengan mata kuliah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Ya, untuk perkenalan yang lainnya misalnya dengan teman-teman atau saya nanti minggu depan bisa kita lakukan. Yang terpenting kita kenalan dulu dengan mata kuliah ini ya. Meskipun sekedar mata kuliah tapi pepatah yang berlaku di apa ya keseharian kita, tak kenal maka tak sayang. Nah, itu akan tetap berlaku juga ya. Ketika nggak kenal mata kuliahnya, ya nggak akan sayang dengan mata kuliahnya, nggak akan rajin ya. Harusnya kenal ya, baru teman-teman bisa rajin belajar ya, semangat di dalam belajar. Nah itu. Nah, baik, kita akan belajar tentang filsafat ekonomi Islam. Insya Allah ini akan kita lalui selama satu semester ke depan. Eh, Kalau kita lihat di sisi kiri ya, yang warna hijau ini ya, mungkin fokus ke sini dulu ya. Saya memaparkan satu peta konsep. Nah ini peta konsep. Artinya peta konsep itu sebagai sebuah alur ya, alur atau rute ya. Kalau kita bicara peta berarti kan ini kan petunjuk ya, petunjuk umum ya terkait dengan kemana arah tujuan kita. Ya, jadi dalam belajar filsafat ekonomi Islam ini nanti, nah ini akan saya berikan gambaran sesungguhnya apa yang kita pelajari dan nanti tujuannya akan kemana. Nah, itu yang terpenting ya. Baik, yang pertama terkait dengan filsafat ekonomi Islam, ya ini ya, ini ada satu pengertian singkat yang nanti akan kita urai dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, filsafat ekonomi Islam itu singkatnya adalah ilmu yang mengkaji dasar-dasar filsafat. Nah, dasar-dasar filsafat itu apa? Ada aspek ontologis, ada aspek epistemologis, dan ada aspek aksiologis. Nah, ini ya. Nah, itu makhluk apa, Pak? Tiga istilah itu kok saya baru dengar gitu ya. Baik, jadi tenang dulu, didengarkan dulu, nanti kita beri penjelasan satu persatu. Ya, jadi konteks dasar-dasar filsafat ini ya berkaitan dengan ekonomi Islam, ya kan, berdasarkan nilai-nilai keislaman. Nah, ini, jadi ya intinya adalah ilmu dasar-dasar filsafat yang mengkaji tentang ekonomi Islam. Nah, aspek ontologisnya ini apa? Nah, ini landasan filosofisnya di sini. Jadi kalau kita berbicara dalam tataran apa mendasar, hal yang paling mendasar, apapun itu ya, itu pasti akan ada kaitannya dengan landasan filosofis bahasanya. Ya, jadi ini mungkin kalau di bangku sekolah tidak pernah ada, tapi di bangku kuliah ini menjadi sebuah pengantar. Nah, hal yang penting yang selalu akan menghiasi perbincangan mahasiswa, misalnya eh, dalam diskusi dengan mahasiswa yang lain, diskusi di organisasi,
diskusi di kelas itu pasti akan ada hal-hal yang sifatnya filosofis. Mungkin secara umum ngomongnya apa landasan filosofisnya begitu, tetapi akan lebih rinci lagi ketika kita tahu tentang filsafatnya, maka yang ditanyakan apa landasan ontologisnya begitu biasanya. Apa landasan epistemologisnya dan apa landasan aksiologisnya. Nah, ibaratkan kita bicara ontologis ya, ontologis itu adalah pertanyaan tentang apa. Ya, apa ekonomi Islam itu? Nah, misalnya sebuah gelas, apa gelas itu? Nah, definisinya apa gelas itu? Ya, satu alat untuk yang digunakan untuk menampung air, kemudian digunakan untuk minum. Nah, bisa begitu. Jadi menanyakan hakikat. Ya, hakikat. Ya, hakikat itu ya, ya keberadaan suatu benda atau misalnya kalau ekonomi Islam ya keberadaan ilmu ya ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu ini sesungguhnya apa ekonomi Islam itu. Nah, menanyakan itu. Jadi berkaitan dengan definisi-definisi atau pengertian-pengertian tentang ekonomi Islam tentunya. Nah, ketika kita tahu definisinya, maka kita paham, oh, ternyata ekonomi Islam itu tentang ini. Nah, oh, gelas itu tentang ini ternyata. Fungsinya seperti ini. Nah, itu ya. Nah, itu aspek ontologis. Nah, yang kedua aspek epistemologis ini menanyakan bagaimana, apa fungsinya. Nah, gitu ya. Bagaimana sesungguhnya kalau kita kita eh, sudah mengerti definisi dari ekonomi Islam. Berarti bagaimana selanjutnya ekonomi Islam itu bisa kita pelajari ya sebagai sebuah ilmu ya. Berarti kita menguak apa yang ada di dalam ilmu ekonomi Islam itu. Nah, jadi kita kalau untuk epistemologis kita mencari buku tentang sistem ekonomi Islam, mencari buku tentang pengantar ekonomi Islam, mencari buku tentang selayang pandang ekonomi Islam. Nah, itu aspek epistemologisnya. Nah, jadi kita em, berbicara dalam tataran ilmu, ya, ilmu praktisnya. Jadi ekonomi Islam itu sebagai sebuah ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, aspek aksiologis. Ini aksiologis ini kalau kita sudah tahu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu, oh ekonomi Islam itu seperti ini. Nah, rinciannya seperti ini. Nah, baru kita berbicara pada tataran aksiologis. Ini adalah apa tujuan kita belajar ekonomi Islam? Nah, apa tujuan kita mengenal eh, gelas? Kalau kita sudah tahu definisi gelas, kita sudah tahu fungsi-fungsi gelas, manfaat-manfaatnya gelas, dan seluk-beluk tentang gelas ini. Mungkin cara membuat gelas. Nah, kira-kira tujuan kita memiliki gelas ini apa? Nah, tujuan kita tahu tentang gelas ini apa? Tujuan kita tahu tentang ilmu ekonomi Islam itu untuk apa? Nah, aksiologis ya, ya. Jadi ada dari sisi tujuannya. Nah, tiga hal ini selalu dipertanyakan. Jadi nanti kita berbicara pada tataran ilmu ekonomi Islam, tetapi dari sisi landasan filosofisnya kita mengenal lebih dekat ya apa ekonomi Islam, bagaimana ekonomi Islam, dan tujuannya apa mempelajari ekonomi Islam. Sehingga kita akan lebih mantap ya, tidak sekedar ekonomi Islam itu adalah barangkali ilmu ekonomi yang dihiasi dengan bahasa-bahasa Arab misalnya, tidak sekedar itu. Ya, jadi akan lebih eh, mengerti ya secara mendasar ya terkait dengan aspek-aspek di dalam ekonomi Islam. Nah, kemudian ini landasan filosofisnya. Kemudian ada perbandingan paradigma atau cara berpikir dalam bidang ekonomi. Ya, jadi orang itu sebenarnya eh, tidak tidak bisa artinya tidak akan atau tidak terbedakan ya satu dengan yang lain misalnya berpikir tentang ekonomi atau cara mereka berperilaku ekonomi itu sama. Tetapi yang membedakan adalah cara pandangnya, cara memahaminya gitu ya. Misalnya orang terlalu pelit gitu ya. Itu bukan persoalan dia pelit tapi cara pandang dia terhadap ekonomi ya, terhadap kehidupan ekonomi sehingga menyebabkan dia mengakibatkan dia sebagai seorang yang misalnya menurut orang lain pelit. Padahal pelit itu juga subjektif misalnya begitu.
Orang sosialisme terlalu royal, misalnya terlalu banyak sedekah kemana-mana. Nah, itu bukan berarti kemudian dia royal, tapi cara pandangnya terhadap ekonomi yang dia pahami, begitu. Misalnya, wah dia sangat Islami, dia santun, jujur, selalu mengucapkan salam sebelum melakukan transaksi, misalnya. Oh itu Islami lah, belum tentu juga itu juga Islami. Cara pandangnya saja yang kemudian menjustifikasi atau menilai bahwa dia Islami. Nanti akan kita pelajari di situ ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai fundamental ekonomi Islam. Jadi di dalam ekonomi Islam itu sesungguhnya ada dasar-dasarnya. Ini sudah masuk pada tataran eh, epistemologis nanti ya. Jadi perkembangannya lebih kepada tataran keilmuan. Jadi dari nilai-nilai dasar itu kemudian dibangun ke dalam sebuah prinsip-prinsip, dan dari prinsip itu kemudian menjadi sebuah paradigma dan keilmuan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, ini kemudian tiga hal ini memunculkan konsep-konsep kunci ya di dalam ekonomi. Baik di dalam ekonomi Islam, kapitalisme, sosialisme memiliki konsep yang sama, hanya paradigmanya yang berbeda. Nah, ini akan kita pelajari juga. Kemudian nanti implikasinya ya dalam ekonomi Islam ada banyak konsep-konsep yang muncul ya yang akan kita pelajari juga, dan yang terakhir adalah analisis dan aplikasi kontemporer. Misalnya dikaitkan dengan isu-isu terkini ya ekonomi Islam apa yang berkembang saat ini. Misalnya juga berkaitan dengan pemikiran para tokoh ekonomi Islam dulu yang kemudian kontekstualisasinya pada era sekarang. Nah, bagaimana pemikiran tokoh itu? Apakah masih relevan atau relevansinya seperti apa? Yang ketiga, integrasi konsep dalam kerangka analisis yang utuh. Nah, jadi dari semua konsep-konsep itu kita coba untuk membuat sebuah kerangka utuh ya, bahwa sesungguhnya bangunan ekonomi Islam itu seperti ini. Nah, itu nanti akhirnya. Dan dari sini nanti ya, teman-teman mahasiswa itu kita berikan sebuah challenge ya atau tantangan untuk tugas akhirnya. Ya, jadi tugas akhirnya nanti mahasiswa mampu menganalisis, membandingkan, menginternalisasi nilai-nilai filosofis ekonomi Islam untuk menjawab isu ekonomi kontemporer secara kritis, sistematis, dan etis. Ya, ini adalah gambaran umum dari mata kuliah filsafat ekonomi Islam yang nanti insya Allah kita pelajari dalam satu semester. Nah, masing-masing tahapan ini sudah saya bagi ke dalam pertemuan-pertemuan ya, topik bahasan yang setiap pertemuan nanti akan kita lalui. Ya. Jadi ada 4 pertemuan untuk tahapan landasan filosofis ya, meliputi pengertian, ruang lingkup, urgensi, ya, landasan ontologis, epistemologis, aksiologisnya. Ini ya 4 pertemuan. Kemudian eh, ada 3 pertemuan sebelum UTS berkaitan dengan perbandingan paradigma ekonomi. Kita bicara kapitalisme, paradigma sosialisme, dan komparasi konsep-konsep kunci dalam ekonomi. Ya, ini. Kemudian ada setelah UTS ya, kita juga membahas aspek nilai-nilai fundamental dan implikasi dalam ekonomi Islam. Ya, ada nilai-nilai tauhid ya, dan implikasinya terhadap perilaku ekonomi, keadilan, amanah. Ya, 3 ini nanti menghiasi pertemuan 9, 10, 11, dan yang terakhir pertemuan 12, 13, 14, 15 ini analisis dan aplikasinya dalam apa namanya ekonomi kontemporer, penerapan kerangka filsafat ekonomi Islam dan pada studi kasus ya isu ekonomi kontemporer. Kemudian pertemuan ke-13 review kritis pemikiran tokoh-tokoh kunci filsafat filsafat ekonomi Islam, nanti akan ada tokoh-tokohnya. Ya, kalau isu-isunya juga akan kita berikan nanti isunya. Kemudian pertemuan 14 mempresentasikan hasil studi kasus ya. Jadi ini untuk apa namanya kaitannya dengan isu-isu studi kasus ini tadi dipresentasikan di pertemuan 14 ya, dan termasuk juga review kritis pemikiran tokohnya ya di pertemuan 14 ini, dan terakhir pertemuan 15 mengintegrasikan seluruh konsep filsafat ekonomi Islam dalam kerangka analisis utuhnya. Jadi mereview seluruh materi yang sudah kita pelajari sebelum kita melakukan ujian akhir.
Oke, itu ya. Kemudian aktivitasnya apa saja? Di kelas nanti ada diskusi, ya interaktif ya. Jadi mahasiswa harus aktif ya di situ. Kemudian ada studi literatur, kemudian analisis kasus dan problem solving, dan ada presentasi kelompok misalnya itu ya. Nah, kalau individu ada review kritis, pemikiran tokoh, dan refleksi ya. Nah, nilai filsafat ekonomi nanti ada beberapa pertemuan yang kita lakukan refleksi di situ. Nah, kalau proyek atau kelompok ya analisis studi kasus tadi dan presentasi di pertemuan 12 dan 14. Penilaiannya mencakup apa? Partisipasi di kelas. Ya, jadi aktivitas, keaktifan itu juga menjadi penilaian. Ya. Tugas individu ya. Ya, jadi lengkap tugasnya, nilainya bagus. Begitu ya. Proyek atau presentasi kelompok juga dikerjakan dan dipresentasikan. Kemudian UTS dan UAS. Nah, kira-kira ini ya, teman-teman semuanya terkait dengan filsafat ekonomi Islam, peta konsepnya, sebaran materi kuliah dan aktivitas atau penugasan yang kira-kira dalam 6 bulan ya dalam 1 semester nanti ke depan akan kita pelajari pada setiap pertemuannya. Nah, saya kira itu untuk sementara waktu penjelasan singkat dan apabila ada pertanyaan bisa diskusikan ya lewat chatroom di Google Classroom. Ya, silahkan bertanya apapun yang ingin ditanyakan berkaitan dengan mata kuliah ini ya, dan nanti akan saya respon di situ ya. Kalau di WA ya cukup izin ya konfirmasi perkuliahan saja. Tapi kalau di Google Classroom khusus terkait dengan materi yang saya berikan di setiap pertemuannya. Saya kira cukup ya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya. Masih semester awal harus semangat ya. Semester berikutnya lebih semangat lagi. Nah, itu yang kami harapkan dan semoga bisa bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.